putusannya hari Senin tanggal 1. Putusannya hari Senin tanggal 1. Tanggal berapa sih? Tanggal 1, jam 1. Jam 1. Tapi sekali lagi kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan? Namanya juga mau menghitung, bisa nol, bisa tidak ada. Judul, Gegerkan Negeri, Hotman Paris bersama Jaksa Agung tekan dan paksa Jokowi diadili atas kasus korupsi raksasa. Pembukaan, momen sejarah yang ditunggu bangsa. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan Berita Tegas bersama saya Rian Mahendra. Sekalian, apa yang akan kita bahas selama 15 menit ke depan ini adalah kabar yang paling dahsyat, dan menjadi jawaban dari doa jutaan rakyat Indonesia. Hari ini, catatan sejarah hukum di negara kita ditulis ulang. Dua kekuatan besar penegak hukum, yakni pengacara nomor 1 Indonesia, Hotman Paris Hutapea, dan pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi bersatu padu, bergandengan tangan menegakkan kebenaran. Mereka mengeluarkan pernyataan keras dan langkah hukum tak terelakkan, menuntut, mengejar, dan memaksa agar Joko Widodo segera diadili, disidangkan, dan bertanggung jawab di pengadilan atas dugaan korupsi raksasa yang merugikan negara lebih dari 750 triliun rupiah. Ya, Anda tidak salah dengar. Angka kerugian negara itu sangat fantastis. Dan yang paling membuat berita ini istimewa, Hotman Paris dan Jaksa Agung sama-sama berjanji kasus ini tidak akan berhenti di tengah jalan, tidak akan ditutup-tutupi, dan tidak ada kompromi sedikit pun. Kenapa mereka berani mengambil langkah sebesar ini? Bukti apa saja yang mereka pegang sampai begitu yakin? Bagaimana reaksi rakyat dan dampaknya bagi masa depan Indonesia? Mari kita bedah semuanya secara lengkap dan mendalam sampai tuntas. Jam 2:30, jam 5:40, pernyataan tegas, Jokowi bukan dewa, dia wajib diperiksa. Kita masuk ke inti berita. Tadi pagi di gedung Kejaksaan Agung digelar konferensi pers gabungan yang sangat bersejarah. Di hadapan puluhan wartawan dari seluruh Indonesia dan luar negeri, Hotman Paris berdiri tegak, memegang tebal berkas dokumen berwarna merah, dan berbicara dengan nada berapi-api. Saudara-saudara sekalian, selama 10 tahun ini, rakyat bertanya-tanya, kemana perginya uang negara? Mengapa kita berhutang terus-menerus tapi rakyat makin susah? Hari ini saya jawab, semuanya ada jejaknya. Dokumen yang saya pegang ini lengkap. Ada aliran dana, ada perjanjian, ada bukti transfer. Ini semua mengarah ke satu titik. Joko Widodo adalah pihak paling bertanggung jawab. Saya katakan dengan lantang, di mata hukum, mantan presiden sama saja dengan rakyat biasa. Dia bukan dewa, dia bukan raja. Kalau dia salah, kalau dia korupsi, dia wajib diadili. Saya bersama tim hukum saya sudah serahkan semua bukti ini ke Jaksa Agung, dan beliau sudah sepakat proses ini jalan. Tak kalah tegas, Jaksa Agung langsung menimpali dan menguatkan. Kejaksaan Agung menerima berkas ini. Kami sudah teliti, kami sudah verifikasi, isinya nyata, akurat, dan sangat cukup untuk naik ke meja sidang. Kami tidak takut siapapun, tidak peduli jabatan apa yang pernah Anda pegang. Tugas kami satu, menegakkan hukum. Mulai hari ini, surat panggilan akan diterbitkan. Jika dipanggil tidak datang, kami akan jemput paksa. Kami pastikan kasus korupsi raksasa ini akan diproses sampai Jokowi duduk di kursi terdakwa. Suara tepuk tangan langsung bergema di ruangan itu. Ini adalah sinyal paling kuat bahwa zaman kebal hukum sudah benar-benar habis. Jam 5:40, jam 9:30, 5. Bukti berat, senjata mematikan yang dimiliki. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting yang ingin diketahui seluruh rakyat.
Apa saja isi dokumen bukti yang membuat Hotman Paris dan Jaksa Agung begitu yakin menang? Ada 5 poin utama yang sangat kuat. Pertama, penggelembungan proyek infrastruktur. Data menunjukkan ratusan proyek jalan tol, bendungan, dan kereta cepat anggarannya sengaja digelembungkan sampai 3 kali lipat dari harga aslinya. Uang selisihnya puluhan triliun mengalir ke perusahaan milik kroni dekat dan keluarga. Banyak proyek yang diklaim selesai, tapi di lapangan tidak ada apa-apa atau cepat rusak. Ini kerugian negara terbesar dalam sejarah. Kedua, mafia tata niaga dan impor. Bukti ada surat perintah yang mengatur agar izin impor beras, gula, dan kedelai hanya diberikan ke 3 perusahaan besar milik orang dekat. Akibatnya harga melonjak tinggi, rakyat susah makan, tapi perusahaan itu miliaran keuntungannya dan sebagian disetorkan kembali sebagai dana operasional. Ini penipuan terorganisir. Ketiga, penyalahgunaan dana blue dan dana darurat. Dana layanan umum dan dana bencana yang seharusnya untuk rakyat ternyata dipakai bayar gaji tim sukses, biaya kampanye, dan perjalanan dinas keluarga. Ada catatan transfer yang sangat jelas masuk ke rekening pribadi. Ini pelanggaran hukum keuangan negara tingkat berat. Keempat, penguasaan aset tanah negara. Ribuan hektar tanah milik negara diubah statusnya jadi tanah milik perorangan dengan harga sangat murah. Lokasinya strategis, nilainya ratusan triliun. Semua izin tanda tangannya berasal dari perintah langsung saat masih menjabat. Kelima, utang negara untuk kepentingan pribadi. Negara berutang ke luar negeri ribuan triliun, tapi uangnya tidak masuk kas negara, melainkan langsung dibelanjakan ke proyek yang dikuasai kelompoknya. Beban hutang ini yang nanti harus dibayar oleh anak cucu kita semua. Hotman menegaskan, 5 poin ini sudah cukup untuk hukuman seumur hidup. Tidak ada pembelaan yang bisa menutupi fakta ini. Jam 9:30, jam 11:40, mengapa baru sekarang dan mengapa Hotman yang maju? Banyak yang bertanya, kenapa baru sekarang terungkap dan kenapa justru Hotman Paris yang menjadi garda depan? Hotman menjelaskan alasannya dengan sangat jujur. Selama ini saya simpan data ini. Saya tunggu waktunya agar proses hukum bisa berjalan bersih tanpa gangguan. Sekarang saatnya sudah tepat. Saya orang hukum, tapi saya juga orang Indonesia. Saya melihat rakyat makin menderita. Saya tidak tega. Kalau saya diam, berarti saya berdosa pada bangsa. Saya berani maju karena bukti saya 100% sah. Saya tidak takut ancaman apapun. Prinsip saya, tinggi langit, hukum di situ. Sementara Jaksa Agung menambahkan, dulu mungkin ada hambatan kekuasaan. Sekarang Kejaksaan Agung mandiri. Kami bekerja di bawah konstitusi, bukan di bawah perintah individu. Kami ingin kembalikan kepercayaan rakyat. Inilah reformasi hukum yang sesungguhnya. Langkah ini disebut para pengamat sebagai ledakan dahsyat yang akan mengubah peta politik dan hukum Indonesia selamanya. Ini bukti bahwa kebenaran memang akan menang, meski terlambat. Jam 11:40, jam 13:20, di depan kantor Kejaksaan Agung, ribuan warga berkumpul sendiri membawa spanduk tulisan "Terima kasih Hotman dan Kejagung, adili Jokowi sekarang, dan kembalikan uang negara." Seorang warga berucap, akhirnya ada yang berani. Selama ini kami hanya bisa diam melihat kekayaan negara dihabiskan. Hari ini hati kami lega sekali. Banyak organisasi masyarakat, akademisi, dan dosen hukum juga ikut mendukung. Mereka sepakat ini adalah titik balik agar Indonesia menjadi negara hukum yang benar-benar adil. Dukungan ini sangat penting karena dengan adanya rakyat di belakang mereka, Hotman dan tim jaksa makin kuat dan sulit digoyang oleh tekanan apapun. Jam 13:20, pukul 15, penutup awal baru Indonesia yang adil. Saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap dan mendetail selama 15 menit ini. Peristiwa bersejarah hari ini, Hotman Paris Hutapea bersatu dengan Kejaksaan Agung resmi memaksa dan menuntut Joko Widodo diadili atas korupsi raksasa merugikan negara ratusan triliun rupiah. Pesan penting untuk kita semua, tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada jabatan yang melindungi kesalahan. Siapapun yang merugikan rakyat dan negara, pada akhirnya pasti akan dijemput oleh hukum. Kita akan terus pantau langkah selanjutnya, kapan pemanggilan dilakukan, dan kapan sidang dimulai. Kami akan laporkan detik demi detik perkembangannya hanya di Berita Tegas. Semoga ini menjadi jalan menuju Indonesia yang bersih, makmur, dan hukum benar-benar berpihak pada kebenaran. Nah, halo sobat politik dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini.
Nah, teman-teman, di sini kita akan kembali lagi melihat dan menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik di kalangan masyarakat saat ini. Nah, sobat politik, seperti biasanya kita akan kembali lagi mengulas tanggapan teman-teman netizen setentang dari pembahasan cuplikan video yang telah kita saksikan bersama. Nah, sahabat politik, di sini disampaikan oleh Saudara Hasan, ya Bang Hotman lanjut terus bongkar semua orang-orang yang goblok di negeri ini, tangkap Jokowi. Nah, dikatakan oleh Budianto, ya bagus Bang Hotman, bantulah orang yang tidak salah, maju terus Bang Hotman. Ya, di sini juga disampaikan oleh Saudara Fauzan, ya Pak Hotman Paris Hutapea memperjuangkan kebenaran terus Bang Hotman, rakyat yang cerdas mendukungmu. Nah, dikatakan oleh Saudara Yohana, ya kalau berhasil Jokowi ditangkap, kita angkat Pak Hotman Roy CS sebagai pahlawan sejati. Nah, dikatakan oleh Saudara Muhammad, ya terima kasih Pak Hotman, pantang menyerah, lanjut terus mewakili rakyat agar hukum berpihak pada kebenaran. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh Saudara Abijar, ya semoga terus terkuak kebohongannya hingga dipenjara dan disita semua asetnya hingga miskin. Nah, dikatakan oleh Saudara Bapak No, ya lebih dari teroris dan pengkhianat bangsa harus dinusa kembangkan saja mereka. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Saudara Rahman, ya kami rakyat menunggu langkah selanjutnya, semoga berita ini tidak hoaks. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh Saudara Gamix, ya ayo Pak Hotman seret Jokowi ke penjara dan keluarganya. Nah, ayo rakyat dukung Pak Hotman, miskinkan Jokowi dan keluarganya. Nah, teman-teman, dikatakan oleh Saudara Eres, ya kalau hukuman mati atau di penjara masih ada revisi, di blender aja kayak di korup. Nah, jadilah panglima kejujuran dan panglima kebenaran serta panglima penegakan hukum yang adil. Nah, teman-teman, di sini disampaikan juga oleh Saudara Francisco, ya tegakkan hukum Hotman. Ya, hukum Jokowi biar adil untuk semua rakyat Indonesia, mau mantan presiden, rakyat biasa, hukum berlaku untuk semua. Terima kasih Hotman, sehat selalu. Nah, teman-teman, dikatakan oleh Saudara Kasmudi, ya Hotman Paris Hutapea pembela kejujuran dan kebenaran bersamamu, selamat berjuang bersama rakyat. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Saudara Handi, ya kupas habis suarakan keadilan demi tegaknya hukum dan keadilan. Nah, dikatakan oleh Saudara Tuti Suhartati, ya itulah kalau sudah dimulai dari kebohongan, Jokowi harus diadili dan dihukum seumur hidup. Ya, terima kasih Pak Hotman Paris dan Pak Jaksa Agung yang sangat jujur. Nah, dikatakan juga oleh Saudara Dira, ya termul Jokowi mana congornya, suara paling vokal membolak-balikan fakta, yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Orang jujur difitnah, orang munafik dibenarkan, inilah gaya baru PKI. Nah, teman-teman, dikatakan oleh Saudara Muhammad, ya saya sangat setuju, lanjutkan Pak Hotman, jangan sampai masuk angin, rakyat mendukungmu. Nah, dikatakan oleh Saudara Robi, ya Jokowi harus diadili. Kenapa jaksa KPK kok diam saja? Kenapa negeri ini Presiden aja nggak mau memerintahkan anggotanya untuk diadili Jokowi? Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Saudara Jaya, ya mantan Presiden ke-7 sudah sangat terbukti, tiap ada kasus menteri korupsi pasti namanya terkait. Nah, untuk Pak Presiden Prabowo segera diresafel menteri peninggalan Presiden ke-7, hukum jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, teman-teman, itu saja tanggapan dari teman-teman netizen tentang dari pembahasan cuplikan video yang telah kita saksikan bersama. Nah, teman-teman, jika ada tanggapan dari teman-teman semua bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, sekian teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam NKRI, harga mati.